Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Coba kembali dalam sarapan rohani pagi GNH Benbase pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 3 Oktober 2022 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama Yesaya 45 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Yang kedua Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, kadang kita mengalami kesusahan, penderitaan, dan kadang kita mengalami sukacita dan berkat yang melimpah. Ada orang yang mengalami kesusahan, ada orang yang mengalami sukacita yang melimpah. Sesungguhnya siapakah yang berdaulat atas kehidupan kita? Apakah diri kita sendiri? Apakah orang lain? Atau siapa? Hari ini kita akan melihat dan belajar bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Artinya bahwa apapun yang terjadi, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Kita melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Jadi bahwa kita ini adalah seperti tanah liat di tangan penjunan atau di tangan tukang periuk. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah penjunan, dan kita ini adalah tanah liat yang siap untuk dibentuk. Tukang periuk punya kuasa untuk membentuk tanah liat sesuai dan seturut dengan kehendaknya, ya. Sepenuhnya hak prerogatif dari Tuhan, ya. Bahan yang berkualitas untuk sesuatu yang berkualitas, atau bahan yang berkualitas untuk sesuatu yang tidak berkualitas. Roma 9:21 mengatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Tuhan punya kuasa untuk membentuk setiap orang sesuai kehendaknya. Dan tukang periuk ini bekerja dengan penuh kesabaran, ya. Kesabaran sehingga tanah liat ini sampai menjadi sempurna dan berharga, ya. Tukang periuk harus membersihkan kotorannya, harus menghilangkan kerikilnya, sehingga tanah liat ini siap untuk dibentuk bersih, ya. Jadi siapa di antara kita yang suka berbantah, menyalahkan orang lain, terlebih menyalahkan Tuhan atas kehidupannya, ya. Jikalau itu yang terjadi, celakalah dia. Karena orang yang berbantah dikatakan tidak lain dari beling periuk saja, artinya itu sebuah sampah saja. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah penjunan.
sang penjunan itu yang membentuk hidup kita. Dan tukang periuk itu memanasi tanah liat itu di dalam suhu tertentu, sehingga menghasilkan suatu hasil bejana yang murni. Demikian juga kehidupan kita, kadang kita mengalami kesusahan, ya, kesesakan, penderitaan, ujian dan cobaan silih berganti. Masalah datang dan datang bertubi-tubi, tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena Tuhan mau memurnikan kita, supaya kita menjadi suatu bejana yang indah, suatu bejana yang murni, suatu bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Tuhan berdaulat penuh, artinya bahwa Tuhan punya kuasa untuk membentuk hidup kita sesuai kehendaknya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita memberontak, ya, kita menyalahkan pencipta kita, Tuhan kita, atau kita bersungut-sungut dan mengeluh. Kemudian kalau kita perhatikan bacaan yang kedua, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah doa Bapa kami. Tuhan Yesus sedang menjelaskan konsep doa yang tidak berpusat pada diri sendiri. Kalau kita berdoa berpusat pada diri sendiri, berarti kan apa yang baik buat saya, apa yang menyenangkan saya, apa yang memuaskan saya. Ya, para pemimpin agama, ahli-ahli kitab dan orang-orang terdidik pada masa itu bukan puas dengan Allah, tetapi melainkan mereka mencari kepuasan untuk dirinya sendiri, di mana mereka mendapatkan pujian, sanjungan dan lain sebagainya. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah menerima upahnya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berdoa bukan berpusat pada diri sendiri untuk pujian, untuk sanjungan, tetapi Tuhan mau kita berdoa yang berpusat kepada Allah. Berpusat seperti apa? Artinya doa itu berpusat kepada Allah Bapa yang kudus. Ya, alamat doa kita jelas. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, nama Tuhan yang kudus. Ya. Kemudian Tuhan mau, ya, dan ini Tuhan mendesak supaya harus terjadi pemerintahan Allah atas hidup manusia, atas hidup orang-orang percaya. Ya, dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya bahwa bagaimana kemuliaan sorga itu, ya, nyata di dalam kehidupan orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Artinya bahwa Tuhan yang punya kuasa membentuk kita, dan Tuhan yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus siap untuk dibentuk, dan kita harus siap supaya di dalam hidup kita ini kerajaan Allah, kekudusannya, pemerintahan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita. Samanya kita menaikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu,
Demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Ya Tuhan, sungguh Engkau adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Tuhan punya kuasa untuk membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan hanya Tuhan yang menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk siap untuk dibentuk. Kami siap Tuhan untuk Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Gelang Dehiang Abian Base, setiap pribadi, setiap keluarga dan rumah tangga. Kiranya Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Ya Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah kami sungguh berserah kepada kedaulatan Tuhan. Sungguh kami percaya dan hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap kami mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.